Halo semuanya, selamat datang di video cara penggunaan Personal Financial Dashboard by Zaini Jai. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mendapatkan akses ke template ini, teman-teman bisa langsung melakukan pengeditan di template ini. Namun sebelumnya buat teman-teman yang belum memiliki akses ke template ini, teman-teman bisa langsung ke website linkit.id/zainijai dan teman-teman bisa pilih yang Personal Financial Dashboard. Nah, di sini aku akan menjelaskan cara penggunaan dari template ini. Ketika teman-teman sudah mendownload templatenya, teman-teman akan diarahkan ke Google Sheet ini. Nah, di sini sebenarnya sudah ada juga cara penggunaannya, tapi hanya dalam bentuk tulisan. Jadi di video kali ini akan saya buat step by step pengeditannya dalam bentuk video. Nah, teman-teman, pertama pastikan bahwa teman-teman sudah mengcopy file Google Spreadsheet ini agar bisa diedit. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa cek pada judul. Jika ada kalimat copy of personal finance dashboard by Zaini Jai, itu berarti teman-teman sudah mengcopy template ini dan itu akan bisa digunakan di template teman-teman. Nah, setelah itu jika templatenya belum ada kalimat copy of personal, maka teman-teman bisa langsung ke file, kemudian pilih make a copy. Nah, nanti akan muncul jika itu menggunakan desktop atau laptop. Tapi jika teman-teman menggunakan smartphone, teman-teman bisa langsung klik titik 3 di pojok kanan, kemudian pilih make copy. Nah, itu sedikit introduction sebelum kita masuk ke pengeditan yang ada di dalam template ini. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke panduan yang pertama. Jadi di dalam spreadsheet ini terdapat 6 sheet. Ada sheet introduction, kemudian dashboard, di mana dashboard ini adalah laporan dari transaksi data teman-teman. Kemudian ada transaction, di mana ini adalah kita akan mencatat setiap pemasukan maupun pengeluaran dari transaksi harian kita. Kemudian ada juga balance. Nah, di sini teman-teman akan mengatur saldo awal dan juga sumber atau revenue teman-teman nanti berasalnya dari mana atau pengeluaran teman-teman berasal dari mana. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada juga budget. Di sini kita akan mengatur budget untuk pengeluaran bulanannya. Kemudian setup. Nah, di sini berkaitan dengan pengaturan-pengaturan yang akan kita buat. Oke. Kemudian kita akan memulai dari setup. Jadi di setup ini teman-teman, pertama di sini ada account. Account ini adalah teman-teman ketika melakukan transaksi itu dari mana. Sebagai contoh nih, teman-teman mau melakukan pembayaran listrik. Nah, pembayaran listrik itu teman-teman kan bisa saja dengan menggunakan cash kemudian bayar. Bisa juga dengan menggunakan Bank Mandiri teman-teman, atau Bank BNI atau Bank BCA, atau bahkan bisa juga melalui GoPay, ShopeePay, Dana, OVO dan lain-lain. Nah, opsi-opsi transaksi tersebut teman-teman bisa masukkan di account ini. Jadi teman-teman akan tahu nih nanti ketika teman-teman melakukan transaksi itu berasal dari account yang mana. Itu yang pertama terkait dengan account. Kemudian kategori. Untuk kategori ini teman-teman bisa memasukkan kategori yang sering teman-teman lakukan. Misalnya salary itu kan rutin tuh, setiap bulan selalu ada. Kemudian jika teman-teman punya endorse misalnya seperti itu, maka teman-teman bisa juga masukkan endorse-nya. Nah, sekalian selain kategori ada juga kategori grup. Di sini kita akan masukkan seperti salary itu adalah bagian dari income atau pendapatan. Endorse juga bagian dari income atau pendapatan. Misalnya teman-teman punya usaha jualan pulsa misalnya, tulis di sini jualan pulsa, kategori grupnya berarti adalah income, seperti itu. Nah, kemudian jika teman-teman punya income yang lain bisa langsung ditambahkan, boleh di paling bawah, boleh juga di sini teman-teman menambahkan seperti ini. Yang ini ditarik dulu. Misalnya ke bawah, geser, setelah diblok kemudian tarik, baru di sini masukkan apa? Misalnya adalah jualan pulsa, seperti itu. Di sini kita masukkan di income. Nah, itu adalah contohnya. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, kemudian selain income, pengeluaran-pengeluaran yang rutin teman-teman buat, misalnya di sini
adalah home rent atau pembayaran rumah KPR misalnya atau apapun itu. Di sini jika teman-teman mungkin masih ngekos, di sini bisa diganti yaitu menjadi bayar kos. Ini adalah biaya-biaya yang akan teman-teman keluarkan, yaitu wifi, food, transportation, hadiah kepada orang tua atau lain-lain. Dan kategori grupnya teman-teman juga bisa menyesuaikan apakah itu bagian dari kebutuhan teman-teman atau itu hanya bagian dari keinginan teman-teman aja, seperti traveling, shopping, itu kan bagian dari wants aja atau keinginan. Nah, maka di sini bisa diganti. Kemudian juga jika teman-teman menabung, teman-teman bisa tulis di sini apakah general saving atau tabungan umum atau teman-teman punya saham atau menabung di gold, teman-teman bisa taruh juga di sini. Jadi untuk kategori dan kategori grup silahkan teman-teman atur mau seperti apa. Nah, untuk month number dan year ini tidak perlu diotak-atik. Mungkin yang bisa teman-teman tambahkan adalah jika sudah berlanjut ke tahun berikutnya yaitu 2026, teman-teman bisa menambahkan di sini tahunnya lagi yaitu tahun 2026. Nah, itu untuk pengaturan setup. Berikutnya adalah sheet budget. Kita akan ke sheet budget di mana di sel B1 sampai D3 terdapat allocation berapa persentasenya. Oke. Kita akan ke sheet budget. Nah, teman-teman di sini salah satu pengaturan budget yang umum adalah needs itu 50% atau keinginan itu 50% dari total budget kita, kemudian wants atau keinginan itu 30%, kemudian saving itu 20%. Ini teman-teman bisa atur terkait needs, want dan saving beberapa persen. Nantinya dia akan berhubungan dengan target atau budget yang telah kita tetapkan. Misalnya di sini kan kita sudah membudgetkan untuk saving adalah 20%. Kemudian kita juga membudgetkan setiap bulan itu yang akan kita dapatkan total income-nya itu adalah 13.500.000 misalnya. Oh iya teman-teman, di target income ini dia akan otomatis mengisi dari setup tadi. Nah, kan kita punya setup di sini ada income, kategori grup income, maka dia akan masuk juga otomatis di sheet budget ini. Nah, misalnya di sini jualan pulsa, kemudian masuk juga. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan target teman-teman setiap bulan income-nya itu berapa. Dari salary misalnya 10 juta, dari endorse 2.500.000, dari freelance 1 juta sehingga dapatlah 13.500.000. Seperti itu teman-teman. Nah, dari 13.500.000 ini teman-teman mau mengalokasikannya kemana aja. Nah, sebagai contoh tadi di sini kan saya wants-nya saya mau 30%, needs-nya adalah 50%. Berarti kebutuhan selama 1 bulan itu teman-teman bisa masukkan angkanya di sini. Misalnya bayar kosnya berapa, electricity-nya berapa, wifi-nya berapa yang teman-teman budgetkan. Nanti di paling bawah akan ada totalnya dan akan terlihat berapa sih persentase dari needs tadi. Nah, di sini persentasenya kan 65%. Sedangkan kita di sini needs-nya hanya 50% kita budgetkan. Maka teman-teman bisa mengatur lagi needs-nya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kalau kita melihat ke bagian saving misalnya. Di sini targetnya adalah general savingnya atau tabungan umumnya itu 2.700.000. Sehingga sesuai dengan target dari saving kita maka di bawah akan muncul oke. Tapi jika tidak sesuai maka akan muncul dia seperti ini. Nah, angka persentasenya yang muncul. Dan misalnya teman-teman ternyata setelah mengatur budget semuanya ini antara pendapatan sama pengeluaran itu masih ada selisih, maka di atas ini akan muncul selisihnya. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa kita masih punya angka 900.000 yang belum kita alokasikan dan nanti teman-teman bisa mengalokasikannya kemana aja. Nah, itu terkait dengan sheet budget. Dan misalnya teman-teman menambahkan tahun 2026 di sampingnya ini, teman-teman bisa menseleksi data seperti ini sampai ke paling bawah, diseleksi saja. Kemudian copy dan paste seperti ini. Maka di sebelah kanan akan otomatis menambahkan Januari sampai Desember. Oke, setelah itu kita akan mengganti yang Januari 2025, Februari menjadi 2026. Nah, ini kita ganti aja 2026 seperti ini, Januari dan Februari. Kemudian kita akan tarik Januari dan Februarinya ini sampai muncul tanda seperti ini, kemudian tarik ke samping kanan.
Nah, maka sekarang berubah Januari, Februari, Maret dan seterusnya tahun 2026 dan totalnya kita ganti juga. Total 2026. Nah, itu cara untuk menambahkan budget 2026-nya dan jangan lupa teman-teman di sini teman-teman selalu mengatur setiap bulan berapa sih target income-nya, kemudian budgetnya juga berapa untuk setiap bulannya. Nah, di sini teman-teman akan mengatur budget dari pemasukan dan pengeluaran yang teman-teman lakukan. Oke, itu dia untuk sheet budget. Kemudian kita akan lanjut ke sheet balance. Nah, di sheet balance ini teman-teman cukup mengisi saldo awalnya saja dan tidak perlu mengisi sel yang lainnya. Teman-teman juga bisa melihat saldo setiap akun yang teman-teman punya, tapi lebih mudah melihat di sheet dashboard. Jadi di sheet balance ini sebenarnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mengatur saldo awal saja. Cash yang saat ini teman-teman miliki berapa, saldo di Mandiri berapa, saldo di BNI berapa, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa mengatur di sini untuk akunnya itu. Nah, nanti di sini akan muncul nih Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa dan yang di sini mulai dari baris kelima dan seterusnya itu tidak perlu teman-teman apa-apakan. Jadi biarkan saja seperti ini. Nah, dan di sini juga sebenarnya teman-teman bisa melihat saldo akhirnya berapa sih. Nah, misalnya di sini di Oktober 2024, teman-teman punya sebagai contoh di sini di data ini di Bank Mandiri ternyata ada saldo 1.750.000. Kemudian di November ada 4.642.000 dan seterusnya. Tapi teman-teman juga nanti bisa melihat di sheet dashboard sebenarnya juga ada masing-masing akun berapa sih saldonya ada di sini. Oke, itu untuk sheet balance. Berikutnya adalah sheet transaction. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bagian sheet transaction. Nah, sheet transaction ini adalah sheet di mana teman-teman akan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dari transaksi harian teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa mencatat walaupun kecil, kalau bisa dicatat saja agar kita bisa melihat berapa sih pengeluaran atau pemasukan kita setiap bulannya atau bahkan setiap harinya. Nah, sebagai contoh di sini misalnya saya mau melihat di bulan November, saya tinggal ketik November, kemudian klik OK. November, kemudian select all dan klik OK, maka di sini akan terlihat transaksi-transaksi yang dilakukan di bulan November 2024 yang telah dicatat. Nah, ini saya akan clear dulu. Select all. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, ini saya akan freeze dulu di up to row 5 seperti ini. Kemudian kita akan mulai mencatat transaksi. Sebagai contoh, teman-teman, saya melakukan pembelian di tanggal 24 November misalnya. Maka yang perlu saya lakukan, saya tinggal klik 2 kali di selnya ini. Kemudian pilih tanggalnya, yaitu di tanggal 24 November. Transaksinya apa? Transaksinya yaitu misalnya saya membeli sepatu. Seperti ini. Kemudian kategorinya apa dari transaksi tersebut? Karena beli sepatu ini bukan sesuatu yang kebutuhan, maka di sini saya akan pilih yang shopping aja misalnya. Di sini saya tulis shopping. Dan secara otomatis kategori grupnya juga dia akan terisi sesuai dengan setup tadi. Kalau shopping dia masuknya di mana? Dia akan masuk di wants. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah account in dan juga account out. Account in ini digunakan jika ada saldo yang masuk ke salah satu akun. Nah, karena di sini adalah pembelian, maka account in-nya bisa kita kosongin saja. Kita bisa memilih yang account out, di mana kita mau bayar sepatu ini pakai apa. Misalnya kita membayar sepatunya ini pakai Bank Mandiri, maka kita pilih Mandiri di sini. Kemudian kita isi total in dan total out-nya. Karena ini bukan suatu saldo masuk, maka total in-nya kita kosongkan saja. Tapi untuk total out-nya ini yang kita isi. Misalnya harganya adalah 500.000. Maka kita masukkan 500.000 untuk total out-nya. Nah,
Begitu juga misalnya di tanggal 25 November saya mau top up Shopee Pay nih. Jadi di sini saya ketikkan top up Shopee Pay misalnya. Nah, ini kita bisa memilih yang others saja, yang top up saja teman-teman. Karena kita akan melakukan top up. Nah, secara kategori grup dia otomatis akan masuk ke others. Nah, di sini account in-nya apakah perlu diisi atau tidak? Nah, di sini kita akan isi nih account in-nya. Karena kita melakukan top up ke GoPay, maka saldo yang masuk akan ke akun GoPay. Jadi account in-nya adalah GoPay. Kemudian account out-nya apa? Karena misalnya kita mengisi melalui bank BNI, maka BNI-nya kita klik di sini. Account in-nya berapa? Misalnya 100.000. Dan keluarnya juga sama, yaitu 100.000. Jadi masuk 100.000 ke GoPay dan keluar 100.000 dari BNI. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini cara untuk mengisi sheet dari transaction. Nah, setelah diisi semua, maka teman-teman bisa ke bagian sheet dashboard. Nah, disinilah hasil dari setupan teman-teman tadi, mulai dari budget, kemudian transaksinya apa aja, kemudian berapa sih sekarang sisa saldo dari masing-masing akun. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengambil di bulan November tahun 2024. Aktual income-nya adalah 9.800.000. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sheet transaction di bulan November itu saya ada salary masuk 9892. Selain itu tidak ada transaksi yang masuk. Income tidak ada yang lain, maka berarti di sini aktual income-nya muncul 9892 untuk November 2024. Nah, karena kita tadi sudah mengatur budget, maka di sini kita bisa melihat target kita itu di bulan November income-nya adalah 13.500.000. Saat ini baru 73% yang terpenuhi. Jika nanti misalnya tiba-tiba ada masuk lagi nih, di sini transaction saya masukin, ternyata di tanggal 27 November ada endorse nih yang masuk, maka di sini masukkan endorse. Di sini juga kita pilih kategorinya sebagai endorse. Nah, karena ada angka yang masuk, saldo yang masuk, maka kita pilih di sini. Misalnya masuk adalah ke BNI. Kita masukkan di sini saldo berapa yang masuk. Misalnya adalah 1.500.000. Nah, berarti ini adalah yang terbaru, kita mendapat endorse di tanggal 27 November, maka kita bisa melihat ke bagian dashboard. Sekarang income-nya adalah 11.392 dengan persentasenya adalah 84%. Begitu pula dengan expense-nya, saving and invest, kemudian non allocatednya. Jadi di sini kita bisa melihat berapa sih sudah pengeluaran kita di bulan November itu, berapa sih tabungan kita. Nah, teman-teman bisa melihat di dashboard ini. Kemudian saya akan ke bagian atas ini dulu, ada total account. Total account ini adalah total dari masing-masing akun yang kita miliki ini. Kemudian di sini ada 3 pilihan saldo utama yang teman-teman ingin tampilkan. Di sini saya memilih cash, mandiri, dan GoPay. Jika teman-teman ingin mengganti dengan yang lain, misalnya teman-teman maunya dimunculkan di sini adalah BNI, kemudian OVO, dan GoPay misalnya. OVO, setelah itu GoPay. Nah, jadi teman-teman bisa mengganti dan otomatis di bawahnya saldonya juga ikut terganti. Jadi pada intinya di sini adalah total account yang teman-teman miliki, dan di sini adalah 3 akun utama yang teman-teman pengen selalu munculkan. Walaupun sebenarnya di sebelah kanan ini juga terlihat. Tapi jika teman-teman mau lebih terlihat lagi, bisa teman-teman pilih di sini BNI, OVO, GoPay, atau akun yang lain. Tapi untuk formula yang ini teman-teman tidak perlu melakukan otak-atik. Nah, setelah itu, oh ya, di sini juga teman-teman bisa melihat berapa sih income yang teman-teman dapatkan dan expense-nya berapa. Perbandingannya antara income dan expense dan juga investasinya. Nah, di bawah ini adalah summary by kategori, di mana kita bisa melihat dari salary budget target kita itu adalah 10 juta, tapi yang kita dapatkan hanya 9892 saja. Kemudian endorse, di mana kita budgetin harus dapat 5 juta, tapi aktualnya baru 1.500.000 nih. Nah, maka teman-teman
bisa melihat bahwa progresnya baru 30% di bulan November tersebut, dan yang lainnya juga sama kurang lebih. Dan di sini teman-teman bisa melihat summary by kategori grup. Income-nya aktualnya itu berapa, budgetnya berapa, kemudian needs-nya juga aktualnya sudah berapa, budgetnya berapa. Dan ini adalah persentase dari aktual versus budget, teman-teman. Seperti di sini, wants-nya aktualnya 1 juta dan budgetnya juga 1 juta. Maka sekarang sudah 100%. Nah, inilah dashboardnya teman-teman. Dan misalnya teman-teman ada ketemu seperti ini tinggal teman-teman copy aja, seleksi seperti ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V di bawahnya. Nah, ini juga teman-teman bisa samain, Ctrl C, kemudian seleksi keduanya ini, klik kanan dan pilih yang paste spesial format only. Nah, oke. Nah, sekarang sudah selesai personal financial dashboard, teman-teman. Nah, sebenarnya ada sheet baru, ada sheet lain yang saya hide. Itu teman-teman bisa abaikan saja. Dan itu dia teman-teman cara menggunakan personal financial dashboard by Zaini Jai. Jika teman-teman masih ada yang bingung, teman-teman bisa menghubungi saya di WhatsApp atau bisa juga bertanya di grup. Silahkan teman-teman hubungi saya melalui 2 channel tersebut. Oke teman-teman, terima kasih buat yang menonton video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.